Ini adalah S20 FE yang gue beli di harga 6 jutaan di Lazada Official Store. Dan ini gue pilih yang varian warna Cloud Orange. Kalian bisa lihat di sini untuk ROM-nya di sini 128 GB, RAM-nya di 8 GB. Dan kalau kalian lihat secara detail untuk boxnya lucu ya. Ada ikan-ikan kecil kayak gini yang bener-bener fun banget gitu. Oke, kita langsung unboxing aja. Ini sebenarnya gue udah unboxing kemarin ya, tapi gue belum sempet bikin videonya, jadinya ya udahlah gue unboxing lagi. Kalian pertama dapat stiker-stiker IMEI ya di sini, dan di sini juga ada biasanya kitab-kitab, ada SIM ejector, dan di sini ada manual booknya kayak biasa. Sini HP-nya warnanya Cloud Orange. Menurut gue nih warnanya mirip-mirip kayak warnanya Mystic Bronze-nya sih, makanya gue seneng dan akhirnya gue pilih yang warna orange-nya aja sih, beda gitu. Oke, di sini kita dapat charger yang biasa ya. Oke, untuk chargernya ini kita dapat yang versi 15 watt ya, bukan yang versi 25 watt, padahal sebenarnya S20 FE itu udah support di 25 watt. Ya ini untuk mengurangi biaya produksi sih. Ya nggak masalah lah kalau misalkan kalian udah pernah punya handphone flagshipnya Samsung, kalian bisa pakai chargeran yang 25 wattnya. Lalu di sini ada kabel USB. Kabel USB Type C kayak biasa. Bukan Type C itu Type C ya. Oke, palingan itu aja sih. Ini adalah HP-nya, warnanya Cloud Orange. Menurutku warnanya ya cukup bagus lah. Untuk bezel itu warna-warnanya kayak mirip-mirip Mystic Bronze-nya gitu. Dan kalau kalian tahu, untuk bagian bahan belakangnya ini adalah polikarbonat, tapi untuk lapisan atau finishing itu nggak dibuat kayak plastik banget gitu, dia kayak bagian matte gitu dan ada kilauan-kilauan cahaya gitu. Bagus sih menurut gua. Dan untuk frame di sini kita udah dikasih frame aluminium, tenang aja, tetap solid banget kok untuk dipakai di tangan gitu, digenggam di tangan tuh enak banget. Dan ini gue udah selesai setup untuk tampilannya One UI 3.1. Sekarang kita lihat ke bagian device infonya dulu. Untuk SoC di sini dia udah pakai Snapdragon 865, kalian bisa lihat di sini. Dan sekarang gue mau kasih tahu ke kalian soal update softwarenya. Di sini untuk bagian software informationnya pakai One UI 3.1. Dan udah pakai Android 11 dan security patch-nya di Agustus tanggal 1, jadinya udah yang paling baru. Dan ini waktu pertama kali gua unboxing, gua udah langsung update ke yang versi paling terbarunya sih kemarin. Ini untuk display-nya menurut gue bagus banget, walaupun bukan Dynamic AMOLED, tapi Super AMOLED-nya versi Samsung tuh menurut gue udah bagus banget. Warnanya tuh vivid, tapi ya nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu vivid banget, masih enak banget dilihat untuk di mata gitu. Ciri khas Samsung lah. Dan di sini dia udah ada motion smoothness-nya, atau yang bisa kita sebut itu refresh rate tinggi. Di sini dia bisa sampai 120 Hz, tapi sistemnya adaptif. Dan sistem adaptif di handphone ini tuh bener-bener mulus ya, smooth gitu, nggak kerasa, nggak ada flicker atau apapun itu. Sama sekali nggak ada flicker sama sekali. Bener-bener smooth banget. Emang gua untuk One UI itu adalah menurut gue UI paling the best sih dari Android. Nah sekarang gue mau masuk ke fitur kamera. Nah untuk kamera ini sebenarnya ada sedikit perbedaan antara S20 FE dengan S20 yang biasa. Kalau S20 FE ini untuk di bagian kamera telefotonya dia resolusi di 8 megapiksel, tapi kalau misalkan yang S20 biasa itu ada di 64 megapiksel. Sisanya untuk kamera ultrawide dan wide-nya itu sama sih kayak S20 yang biasa. Sekarang kita coba untuk ambil foto. Untuk hasil fotonya menurut gua ya ini udah flagship Samsung banget sih. Warnanya tuh bener-bener detail. Kalau misalkan low light pun harusnya sih juga udah bagus sama kayak S20 series lainnya. Dan lo nggak akan kecewa sih untuk hasil fotonya sih. Detailnya bagus banget. Sekarang kita lihat untuk fitur-fiturnya aja sih langsung. Di sini masih ada fitur Pro, jelas pasti ada. Pro untuk foto ada, Pro video ada, Night Mode, Portrait. Sekarang kita coba untuk Pro videonya sih. Dan di sini kalian bisa lihat untuk perekaman mic-nya juga ada untuk mic eksternal. Kalian bisa ganti-ganti. Dan untuk bagian advanced recording di sini udah bisa ngerekam video HDR10+ buat kalian yang butuh.
Ya intinya sama sih untuk fitur-fitur kameranya sama kayak seri S atau seri Note lainnya gitu. Ya pokoknya masih bagus banget lah untuk kamera dipakai di tahun 2021. Nggak ada masalah sekali karena emang dari hasil gambar gitu S20 dengan S20 S21 itu menurut gua hasilnya beda-beda dikit sih. Dan apalagi ini dia udah pakai Snapdragon 865, jadinya otomatis untuk image processingnya itu beda sama Exynos 990. Snapdragon ini harusnya lebih baik dibandingkan versi Exynosnya. Palingan itu aja sih, nanti untuk reviewnya gua bikin yang lebih lengkap lagi. Tungguin aja di channel YouTube Sumur Gadget. Menurut gua nih untuk kesimpulan awalnya, ini HP worth it banget sih, karena lu udah nggak bisa komplain lagi soal bagian belakangnya yang plastik ini, karena di harga 6 jutaan lu udah bisa dapet handphone dengan fitur-fitur flagship. Kayak dia udah support wireless charging, udah support reverse wireless charging, udah support fast charging 25 watt juga, terus ada fitur DeX. Kayak misalnya di sini ada fitur DeX-nya juga, ada fitur DeX, terus semua fitur flagship itu ada di handphone ini gitu, dan dia udah ada IP rating 68 ya, IP68 dia udah ada di sini. Jadi menurut gua di harga 6 jutaan ini killer banget sih dari Samsung. Oke, segitu aja untuk impresi awal gue tentang Samsung Galaxy S20 FE ini. Tungguin aja untuk reviewnya, jangan lupa klik subscribe dan tetap support Sumur Gadget. Stay safe buat kalian semua, gue Ten dari Sumur Gadget, pamit. Bye.